11918. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bimbingan dan pengertian konseling kelompok. Pertama, pengertian bimbingan. Nah, bimbingan merupakan salah satu bidang dan program dari pendidikan, dan program ini ditujukan untuk membantu mengoptimalkan perkembangan siswa. Menurut Tolbert, bimbingan adalah seluruh program atau semua jenis kegiatan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan pada membantu individu agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek dalam kehidupan sehari-hari. Dan bimbingan merupakan layanan khusus yang berbeda dengan bidang pendidikan lainnya. Nah, itu merupakan pengertian dari bimbingan. Dan yang kedua, pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu memfokuskan diri pada proses interpersonal dan strategis penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan, dan perilaku yang disadari. Dan konseling kelompok yaitu dijelaskan bahwa seorang ahli dalam konseling kelompok mencoba membantu peserta untuk menyelesaikan kembali permasalahan hidup yang umum dan sulit, seperti permasalahan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan bimbingan dan konseling kelompok. Yang pertama, masing-masing individu atau siswa dapat menemukan jati dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, para individu dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Yang ketiga, individu mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, individu menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Yang kelima, individu menetapkan target yang dicapai untuk dirinya sendiri. Kemudian yang keenam, individu menghayati dan memahami makna kehidupannya. Yang selanjutnya yaitu manfaat bimbingan dan kelompok konseling dan konseling kelompok. Yang pertama, individu diberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat dan memberikan berbagai hal yang berkaitan dengan lingkungannya. Yang kedua, individu memiliki pemahaman yang objektif. Yang ketiga, menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan lingkungannya. Yang keempat, menyusun program-program yang positif. Yang kelima, melaksanakan kegiatan atau program tersebut untuk membuahkan hasil dari program yang dilaksanakan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bimbingan dan konseling. Mansur Herman yang dikutip oleh Sudrajat pada tahun 2008 mengemukakan 10 fungsi bimbingan dan konseling, yaitu 1. Fungsi pemahaman, 2. Fungsi preventif, 3. Fungsi pengembangan, 4. Fungsi penyembuhan, yang kelima yaitu fungsi penyaluran, yang keenam fungsi adaptasi, yang ketujuh fungsi penyesuaian, yang kedelapan fungsi perbaikan, yang kesembilan fungsi fasilitasi, yang ke-10 fungsi pemeliharaan. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program yang menarik, rekreatif, dan fakultatif atau pilihan sesuai dengan minat konseli. Fungsi yang dikemukakan di atas dapat disingkat sebagai berikut. 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi yang membantu peserta memahami diri dan lingkungan. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu untuk mencegah atau menghindari diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Yang ketiga, fungsi pengentasan, yaitu fungsi yang membantu peserta didik mengatasi masalah yang di dalamnya. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Yang kelima, fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Miranda Gultom, NIM 2119238.
Di sini saya akan menjelaskan perbedaan konseling kelompok dengan konseling individual. Nah, ada beberapa kesamaan dan perbedaan antara layanan konseling kelompok dengan layanan konseling individual. Di antaranya, ada beberapa perbedaan yang tampak pelaksanaan layanan konseling individu dengan layanan konseling kelompok, yaitu sebagai berikut. Jadi dalam konseling kelompok terdapat kesempatan luas untuk berkomunikasi dengan teman-teman sebaya atau dengan kelompok yang ada. Dan dalam konseling individual, yaitu terletak perbedaannya itu adalah komunikasi yang terbatas pada interaksi dan konselor. Yang kedua, dalam konseling kelompok, para anggota tidak hanya menerima bantuan psikologis, tetapi mereka juga saling memberikan bantuan. Dalam konseling individual, unsur saling memberi tidaklah ada, tidak mungkin ada. Nah, yang ketiga, dalam memimpin suatu kelompok konseling, konselor mengembangkan tugas yang lebih berat karena harus membagi perhatiannya dan mengikuti jalannya pembicaraan bersama secara seksama supaya proses konseling berjalan sesuai tuntutan suatu proses konseling. Sedangkan dalam konseling individual, tugas konselor lebihlah ringan, tidak seperti konseling kelompok tadi. Dalam konseling yang keempat, dalam konseling kelompok, para konseling ikut bertanggung jawab terhadap pembinaan persatuan kelompok, terhadap kelancaran proses konseling. Dengan demikian, motivasi para konseling mendapat orientasi tambahan dibanding dengan konseling individual yang dimana konseling tersebut hanya menghadapi dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya, bahan pembicaraan atau materi diskusi dalam konseling kelompok dan individual sama-sama nyangkut ragam pembicaraan, bimbing akademik, bimbingan jabatan atau bimbingan pribadi sosial. Namun kelihatannya ada persoalan-persoalan yang lebih cocok untuk ditangani dalam konseling individual. Konseling dan selanjutnya yang terakhir yaitu konseling kelompok dan konseling individual dapat sangat bermanfaat bagi seseorang, namun yang satu lebih tertolong dalam konseling individual dan yang lain lebih tertolong dalam konseling kelompok, yaitu adalah perbedaan antara konseling kelompok dengan konseling